Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting terkait dengan sosok Lydia dan pengalaman pertobatannya. Dalam ayat ini, Lydia digambarkan sebagai seorang perempuan yang tidak hanya berdagang kain ungu yang melambangkan status sosial dan kemakmuran, tetapi juga sebagai seorang yang beribadah kepada Allah. Walaupun Lydia sudah memiliki iman, ada peran Allah yang sangat besar dalam membukakan hatinya untuk menerima berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pertama kita bisa melihat pentingnya sikap mendengarkan. Lydia turut mendengarkan ketika Paulus berbicara. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah langkah awal dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk selalu membuka telinga dan hati kita kepada firman Tuhan, karena bisa saja melalui situasi sehari-hari Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita atau melalui firman yang kita dengarkan. Kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang membuka hati seseorang untuk menerima firman-Nya. Lydia tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan turut bekerja dalam hatinya. Ini adalah pengingat bahwa pertobatan atau penerimaan firman Tuhan bukan semata-mata usaha manusia, tetapi juga karya Tuhan. Peran Tuhan dalam setiap proses pembaruan hidup sangatlah besar, karena dialah yang mampukan hati kita untuk menanggapi kebenaran dengan iman. Yang ketiga, kehidupan Lydia setelah pertobatannya mencerminkan pentingnya tindakan nyata setelah mendengar dan menerima firman Tuhan. Setelah Tuhan membuka hatinya, ia bukan hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi juga bertindak berdasarkan iman itu. Dia membuka rumahnya bagi Paulus dan tim misi, menjadikan contoh bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya bertindak setelah menerima firman Tuhan, menyambut sesama, melayani, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Lydia ini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dan yang menjadi respon kita kepada panggilan Tuhan. Sikap yang pertama adalah sikap mendengarkan. Saudara-saudaraku, Lydia digambarkan sebagai seorang yang turut mendengarkan. Ini mengajarkan kita pentingnya sikap terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk menjadi pendengar yang aktif, membuka telinga dan hati kita terhadap pesan Tuhan. Tanpa sikap mendengarkan yang sungguh-sungguh, mungkin kita akan melewatkan panggilan atau arahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah keberadaan Lydia sebagai seorang pedagang dan penyembah Allah. Saudara-saudaraku, Lydia adalah seorang yang memiliki status sosial sebagai penjual kain ungu, sebuah komoditas yang sangat berharga pada masa itu. Namun terlepas dari status sosial dan ekonominya, ia tetap memiliki kesetiaan untuk beribadah kepada Allah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa iman dan ibadah tidak terbatas pada status atau posisi kita.
di dalam masyarakat. Lydia menjadi contoh bahwa siapapun kita dipanggil untuk beribadah dan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Poin yang ketiga adalah karya Tuhan dalam membuka hati. Frase Tuhan membuka hatinya sangatlah signifikan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan akan firman Tuhan bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga karya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa pertobatan dan pemahaman firman Tuhan adalah anugerah Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan terus berdoa agar Tuhan senantiasa membuka hati kita dan hati orang-orang di sekitar kita agar bisa menerima kebenaran. Poin yang keempat adalah respon Lydia, perhatian dan tindakan. Saudara-saudaraku, setelah Tuhan membuka hati Lydia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Ini menekankan pentingnya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dan kita mendengar, bagaimana kita merespon adalah hal yang krusial. Perhatian Lydia tidak berhenti pada mendengar, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata setelah itu, seperti menjamu Paulus dan mendukung pelayanan misi para rasul. Kita pun dipanggil untuk merespon firman Tuhan dengan tindakan iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, dari kisah Lydia, kita diingatkan untuk selalu memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan siap untuk bertindak dalam iman dengan menyadari bahwa semua proses itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semua diingatkan betapa pentingnya membuka diri kepada Tuhan, mendengarkan dengan hati terbuka, serta merespon dengan iman dan tindakan. Kita diajak untuk selalu siap ketika Tuhan mengetuk hati kita, karena setiap kesempatan mendengar firman-Nya adalah momen penting di mata Tuhan. Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini firman-Nya boleh menyapa kita. Doa dan harapan saya biarlah setiap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini diberkati oleh Tuhan, boleh menerima berkat melalui firman-Nya, dan hidupnya senantiasa taat, setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari, maka engkau akan disebut orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.